Apakah pasangan Anda seperti daging unta di atas bukit, atau seperti malam tenang di pegunungan? Ternyata, fenomena ini sudah ada sejak zaman Nabi. Inilah kisah inspiratif Ummu Zar' yang penuh pelajaran untuk pasangan modern. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada 11 wanita yang berkumpul, lalu mereka saling berjanji untuk menceritakan sifat suami-suami mereka tanpa menyembunyikan apapun. Wanita pertama berkata, Zawji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. Suamiku seperti daging unta kurus di puncak gunung yang sulit dijangkau. Tidak cukup berharga untuk dimakan, tetapi juga tidak mudah didapatkan. Maksudnya, suamiku adalah seorang yang tidak memiliki kebaikan yang bisa dinikmati dan penuh kesulitan jika harus berurusan dengannya. Al-Hafidz bin Hajar menjelaskan bahwa ini adalah gambaran tentang suami yang tidak bermanfaat, baik secara harta maupun perilaku. Wanita kedua berkata, Zawji la abuthu khabarahu inni akhafu an la adarahu in azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu. Suamiku, aku tidak bisa menceritakan kekurangannya karena aku takut jika aku mulai, aku tidak akan mampu berhenti. Jika aku membicarakannya, akan terbuka semua aibnya, baik besar maupun kecil. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan suami yang penuh cacat, sehingga istrinya takut mempermalukannya di hadapan orang lain. Wanita ketiga berkata, Zawji al-ashannaqu, in attiq utallaq, wa in askut u'allaq. Suamiku tinggi besar tapi kasar. Jika aku berbicara kepadanya, dia langsung menceraikanku. Jika aku diam, aku digantungkan tanpa kejelasan. Penjelasan Ibn Hajar, suami ini bersifat kejam, sehingga istrinya hidup dalam tekanan. Jika berbicara, akan diceraikan. Jika diam, tidak mendapatkan perhatian. Wanita keempat berkata, Zawji kalaili tihamah, la harun wala qurun, wala makhafata wala sa'amah. Suamiku seperti malam di daerah pegunungan, tenang dan damai. Tidak panas yang membakar, tidak dingin yang menyiksa. Tidak menakutkan dan tidak membosankan. Ibn Hajar menjelaskan bahwa ini adalah gambaran suami yang sabar, lembut, dan tidak menyusahkan istrinya. Wanita kelima berkata, Zawji in dakhala fahida, wa in kharaja asida, wa la yas'alu amma ahida. Suamiku jika masuk rumah, dia tenang seperti kucing jinak. Jika keluar rumah, dia seperti singa yang gagah. Dia tidak pernah mencampuri urusan yang bukan miliknya. Menurut Ibn Hajar, ini menunjukkan suami yang berwibawa di luar rumah, tetapi penuh ketenangan dan kasih sayang kepada keluarganya. Wanita keenam berkata, Zawji in akala laffa wa in syariba ishtaffa wa in ittaja'a iltaffa wa la yulijul kaffa liya'lamal bath. Suamiku kalau makan dia tidak meninggalkan sisa. Kalau minum dia menghabiskan sampai tetes terakhir. Kalau tidur dia membalut dirinya rapat-rapat. Dia tidak peduli dengan kebutuhan istrinya dan tidak pernah bertanya tentang kesulitanku. Ibn Hajar menafsirkan suami ini sebagai sosok egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Wanita ketujuh berkata, Zawji ghayaya au ayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Suamiku lemah, tidak berguna dan penuh dengan masalah. Kalau memukul dia menyakitiku, kalau tidak memukul dia tetap membuat hidupku sulit. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan suami ini memiliki tabiat buruk dan kasar, sehingga istrinya hidup dalam penderitaan. Wanita ke-8 mengatakan, Zawji al-massu massu arnab warrihu rihu zarnab. Suamiku lembut seperti sentuhan kelinci, dan wanginya seperti wangi bunga harum, misalnya daun bidara. Menurut Ibn Hajar, ini adalah gambaran suami yang penuh kasih sayang, lembut, dan menarik. Wanita ke-9 berkata, Zawji rafi'ul imad, tawilun nijad,
'azimur ramad, qaribul baiti minan nad. Suamiku adalah orang yang sangat dermawan. Rumahnya selalu terbuka untuk tamu. Tiang rumahnya tinggi, tanda kehormatan, dan ia sangat peduli kepada orang lain. Al-Hafidz bin Hajar menjelaskan bahwa suami ini adalah pria mulia, dermawan, dan memiliki reputasi baik di tengah masyarakat. Wanita ke-10 mengatakan, Zauji malikun, wa ma malikun, malikun khairun min dalik, lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih, wa idha sami'na sawtal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Suamiku adalah seorang yang luar biasa. Apa yang bisa kukatakan tentangnya, dia lebih baik dari apapun yang bisa kukatakan. Dia memiliki banyak unta yang siap untuk disembelih kapan saja untuk menjamu tamu. Menurut Ibnu Hajar, suami ini adalah sosok yang sangat dermawan dan kaya, yang selalu memperhatikan tamunya tanpa pelit sedikit pun. Dan wanita ke-11 berkata, Zauji Abu Zar'in, fama Abu Zar', anasa min huliyin udhunayyi, wa mala'a min syahmin adudayyi, wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi, wajadani fi ahli ghunaymatin bishiq, faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqa, fa'indahu aqulu fala uqabbah, wa arqudu fa'atasabbah, wa ashrabu fa'ataqammah. Suamiku adalah Abu Zar'. Apa itu Abu Zar'? Dia memakaikan perhiasan di telingaku, menggemukkan tubuhku dengan makanan, dan membuatku bahagia sehingga aku merasa percaya diri. Dia menemukanku ketika aku masih miskin, dan membawaku ke dalam kehidupan yang penuh kehormatan dan kemewahan. Ummu Abi Zar'in fama Ummu Abi Zar', ukumuha radahun wa baituha fasahun. Ibu Abu Zar', bagaimana Ibu Abu Zar'? Rumahnya luas, barang-barangnya banyak. Menurut Ibn Hajar, ini adalah sosok yang digambarkan memiliki kekayaan dan kemuliaan. Rumahnya besar dan luas, penuh dengan perabot yang melambangkan kelimpahan. Hal ini menunjukkan keluarganya adalah keluarga yang terpandang, penuh kehormatan dan kaya secara materi. Seorang ibu yang mulia memiliki peran besar dalam mendukung kehidupan anak-anaknya, baik secara moral maupun material. Keberadaan Ibu Abu Zar' ini turut membentuk karakter dermawan dan terhormat dari Abu Zar'. Ibnu Abi Zar', fama ibnu Abi Zar', madja'uhu kamasalli syadbatin wa yusbi'uhu dhira'ul jafrah. Anak laki-laki Abu Zar'. Bagaimana anak laki-laki Abu Zar'? Tubuhnya sekuat tongkat yang dipoles, dan dia cukup puas hanya dengan memakan paha kambing. Maksudnya adalah anak Abu Zar' digambarkan sebagai seorang pemuda yang kuat, berbadan sehat, dan memiliki penampilan yang menarik. Diibaratkan seperti tongkat yang lurus dan rapi. Selain itu, dia juga digambarkan sederhana dalam kebutuhannya, yaitu hanya puas dengan makanan yang ringan, seperti paha kambing. Anak laki-laki yang kuat dan sederhana menunjukkan didikan yang baik dari orang tua. Dia tidak manja meskipun berasal dari keluarga kaya. Bintu Abi Zar'in, fama bintu Abi Zar', ta'u abiha wa ta'u ummiha, wa mil'u kisaiha wa ghaidu jaratiha. Anak perempuan Abu Zar'. Bagaimana anak perempuan Abu Zar'? Dia patuh kepada ayah dan ibunya. Pakaiannya indah, dan dia membuat para tetangganya iri. Maksudnya adalah digambarkan sebagai gadis yang berbakti kepada orang tuanya, mengenakan pakaian yang indah dan begitu cantiknya sehingga tetangga-tetangganya merasa iri. Anak perempuan yang baik dalam berbakti kepada orang tua dan menjaga penampilannya menunjukkan bahwa keluarga ini memberikan pendidikan yang baik dalam akhlak dan adab. Jariyatu Abi Zar'in fama jariyatu Abi Zar', la tabuthu hadithana tabthithan, wala tunaqqithu miratana tanqithan, wala tamla'u baitana ta'shishan. Pembantu Abu Zar'. Bagaimana pembantu Abu Zar'? Dia tidak menyebarkan rahasia rumah tangga kami,
tidak mencuri makanan kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan barang-barang yang tidak berguna. Maksudnya adalah pembantunya digambarkan seperti orang yang amanah dan terpercaya. Dia tidak membocorkan rahasia keluarga, tidak mencuri, dan tidak membawa masuk hal-hal yang tidak penting ke dalam rumah. Kehadiran pembantu yang baik dan amanah adalah nikmat yang besar bagi keluarga. Ia berkontribusi menjaga keharmonisan rumah tangga. Kesimpulan tentang keluarga wanita yang ke-11, yaitu keluarga Abu Zar', secara keseluruhan digambarkan sebagai keluarga yang harmonis, penuh kehormatan dan kekayaan. Ibu Abu Zar' adalah sosok yang mulia dan terhormat. Anak-anaknya berbakti dan memiliki karakter baik, dan bahkan pembantunya pun dapat dipercaya. Semua ini menunjukkan bahwa Abu Zar' adalah kepala keluarga yang berhasil menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi keluarganya. Lalu wanita ke-11 ini menutup kisah cerita tentang suaminya dengan mengatakan, "Kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumkhadu. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع." Akan tetapi suatu hari Abu Zar' pergi dan bertemu dengan wanita lain. Dia menceraikanku dan menikahi wanita itu. Setelah itu aku menikah dengan seorang pria yang sangat kaya. Dia memberikanku segala yang aku inginkan dan berkata, "Makanlah Ummu Zar' dan berikan makanan kepada keluargamu." Tetapi meskipun suami baruku sangat baik, aku tetap merasa bahwa apa yang dia berikan tidak bisa menandingi cinta dan perhatian Abu Zar'. Dalam kisah ini, meskipun Ummu Zar' sangat memuji Abu Zar', ia tidak ia tetap merasa kehilangan ketika Abu Zar' meninggalkannya untuk wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kesetiaan dan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga. Penjelasan ini sesuai dengan analisis para ulama, termasuk Ibn Hajar, yang menunjukkan bagaimana keluarga Abu Zar' menjadi teladan dalam beberapa aspek kebaikan keluarga. Qalat Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'. Aisyah berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, aku bagimu seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar', tetapi aku tidak menceraikanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala.